Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Apris Aratilome, SAG, MSI. Saya dosen di program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Kenapa saya menjadi pengampu mata kuliah pengantar sosiologi? Karena S3 saya tetap mengambil jurusan sosiologi di Universitas Negeri Makassar. Dengan dasar-dasar sosiologi itu, saya memiliki keilmuan di bidang sosial, khususnya di bidang sosiologi. Oleh karena itu, saya menjadi pengampu mata kuliah di administrasi publik sebagai mata kuliah pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Saya di dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial ini, saya berharap kepada mahasiswa ini mampu memahami ilmu sosiologi, baik dari definisi sosiologi, penguasaan teori sosiologi, perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, peranan sosial, sistem sosial, kemudian perspektif sosiologi maupun kedudukan sosiologi dalam masyarakat. Dan yang terpenting adalah bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial, hubungan timbal balik, dan bisa mempelajari tentang kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, sebagai seorang pengajar, khususnya di pengantar sosiologi, mengharapkan kepada mahasiswa ini selalu melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat, baik itu dari segi bahasa, dari segi pergaulan hidup masyarakat, stratifikasi masyarakat. Nah, ini yang perlu dipelajari khususnya di mata kuliah pengantar sosiologi. Saya berharap kepada mahasiswa di dalam mempelajari sosiologi ini menjadi mahasiswa yang mampu memahami, menganalisis fenomena-fenomena sosial, ya, khususnya dalam perspektif sosiologi di era digital. Maka mari kita saksikan video ini lewat pembelajaran pengantar sosiologi dengan tema perspektif sosiologi di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan perspektif masyarakat dilihat dari pandangan sosiologi. Nah, dalam pandangan sosiologi itu ada 3 ya: masyarakat, kelompok, dan individu. Nah, jadi adik-adik di dalam memahami sosial atau fenomena masyarakat yang ada itu, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan banyak sekali masyarakat itu dari segi tatanan pola pikir, dari tatanan sikap, perilaku, yaitu sangat heterogen, artinya berbeda-beda di dalam pengambilan sikap. Nah, dengan adanya pengantar sosiologi dengan mata kuliah sosiologi ini, mahasiswa pasti akan memahami
bagaimana kehidupan masyarakat itu di dalam bergaul dalam menghadapi di era digital, ya, yang disebut dengan di era siapa yang tahu? 4.0. Ya, 4.0. Nah, artinya ini menghadapi 4.0, dan inilah di dalam persoalan sosial, ya, di dalam mata kuliah pengantar sosiologi ini mahasiswa harus mampu melakukan terobosan-terobosan, apalagi kita menghadapi pemilu 2024. Terjadi polarisasi, terjadi kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya akan berakibat pada konflik masyarakat. Ini yang perlu kita jaga bersama. Nah, di pertemuan kali ini memang kita akan mempelajari apa yang disebut dengan pengertian dari perspektif sosiologi. Nah, di sini ada sosiologi yang sifatnya fungsional, ya. Kemudian ada teori konflik. Di sini juga ada interaksi simbolik. Kemudian perspektif teologis. Kemudian bagian daripada tujuan dari instruksional khusus, yakni referensi. Nah, di dalam perspektif ini masyarakat kita melihat dari fungsi-fungsi yang ada. Yang pertama dari fungsional. Nah, fungsi dari masyarakat itu apa? Ada yang tahu? Dan kalian ini adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah sekelompok, ya, individu yang terdiri dari individu-individu, kemudian membentuk satu kelompok masyarakat. Kemudian masyarakat ini memiliki perspektif yang berbeda. Nah, kan kalian ini kan sedangkan di dalam satu kelas ini juga pasti berbeda pola pikirnya, iya kan? Nah, apalagi kalau sudah terbentuk kelompok, sudah terbentuk satu masyarakat, sehingga masyarakat ini memiliki hak dan kewajiban, sehingga itu fungsi sebagai masyarakat itu menjadi bagian dari yang kita pelajari dalam ilmu sosiologi. Nah, kemudian, di dalam teori konflik, ketika kita sudah terbentuk masyarakat, maka pasti masyarakat itu akan memunculkan sebuah konflik. Kenapa ada konflik? Karena masing-masing punya pandangan yang berbeda. Misalnya kita menghadapi pemilihan umum, ya kan? Pasti ada yang memilih partai A, ada yang partai B, ada memilih calonnya si A, calonnya si C, kan begitu. Nah, disinilah terjadi sebuah konflik. Nah, bagaimana teori sosiologi ini bisa mengambil sebuah solusi. Nah, akibat dari konflik yang ada. Nah, kemudian ada teori tindakan sosial. Nah, sehingga kalau kita sudah pasti ada konflik, maka ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Maka kita akan berhadapan dengan apa? Dengan aparat penegak hukum kalau sudah terjadi sebuah konflik di masyarakat. Nah, inilah menjadi bagian dari pandangan perspektif fungsional, sehingga terjadi sebuah perspektif konflik. Kemudian, kenapa terjadi sebuah konflik? Karena ada interaksi. Nah, kita ini kalau cuma duduk di rumah atau tidak kemana-mana, pasti tidak terjadi sebuah interaksi. Cuman karena ada interaksi, saudara ketemu si A, si B ketemu dengan si C, interaksi itu sebuah hubungan timbal balik. Saya ketemu dengan saudara, saya ketemu dengan si A, nanti terjadi sebuah pembicaraan, ya kan? Kemudian akan mengakibatkan sebuah konflik. Si A menyampaikan begini, si C menyampaikan begini. Saya menyampaikan ke
misalnya ke saudara dia, lain lagi ceritanya. Nah, jadi kan begitu, sehingga terjadilah sebuah interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu, tahu simbol? Apa? Simbolik. Simbol-simbol misalnya begini, simbol agama atau simbol suku. Nah, saya datang ke sini dengan membawa simbol agama. Kalau saya datang ke saudara siapa ini? Kono. Nah, saya dengan simbol membawa simbol suku. Nah, kalau datang ke Lia dengan simbol adat istiadat, nah itu namanya simbol. Nah, dengan berbagai macam simbol ini maka mengakibatkan konflik di masyarakat maupun di kelompok yang ada. Nah, sehingga ini ada namanya perspektif teologis. Teologis itu apa? Tahu teologis? Teologis itu paradigma berpikir. Itu namanya teolog. Artinya orang-orang yang selalu berpikir secara sosial. Nah, teolog itu paradigma berpikir di dalam bagaimana memahami kehidupan masyarakat yang ada. Nah, disinilah akan menjadi sebuah perspektif dalam melihat pandangan masyarakat. Nah, kemudian saya lanjutkan di bagian yang lain bahwa objek sosiologi itu adalah kehidupan masyarakat sebagai realitas sosial dan masyarakat sebagai struktur sosial. Tahu realitas sosial? Realitas sosial itu adalah kehidupan yang nyata, ya kan? Kehidupan yang yang ada di hadapan kita. Nah, sehingga yang kita hadapi ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi akibat dari kehidupan masyarakat yang membawa simbol-simbol agama, simbol suku, simbol adat istiadat, sehingga ini akan menjadi sebuah realita kehidupan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan struktur sosial. Tahu struktur sosial? Nah, tahu struktur? Struktur sosial itu kayak seperti di kampus. Ya, ada namanya struktur pimpinan. Iya kan? Ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, ada prodi dan lainnya. Itu namanya struktur. Nah, tapi kalau dalam masyarakat itu, kalau struktur sosial di dalam masyarakat itu, misalnya ada gubernur, ada bupati, itu di tingkat kabupaten kota, baru di tingkat kecamatan ada camat, di tingkat desa ada kepala desa, sampai di kepala dusun, baru ada kepala lingkungan dulu, baru ada kepala rukun tetangga RT, baru ada rukun keluarga, baru ada kepala keluarga. Nah, itu namanya struktur sosial. Nah, jadi di masyarakat, mungkin itu di tingkat provinsi, nanti dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu namanya struktur sosial. Nah, semua ini adalah bagian daripada kehidupan masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat yang baik tentunya akan memberikan nilai-nilai positif terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana dalam memahami masyarakat itu dengan melihat latar belakangnya. Ya, kadang-kadang masyarakat itu ada yang berpendidikan, ya kan? Ada yang
tidak pernah seperti saudara ini melalui bangku ya kuliah, ya kan? Orang-orang tua kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak seperti yang kita alami sekarang. Nah, sehingga itulah terjadi sebuah fenomena antara kehidupan masyarakat yang lampau dengan kehidupan masyarakat yang sekarang. Nah, kalau dulu orang tua kita itu mungkin belum memahami persoalan teknologi, iya kan? Nah, belum ada handphone, belum ada laptop, belum ada apa lagi? Televisi, mungkin ada televisi tapi hitam putih, iya kan? Nah, kalau sekarang kan sudah serba warna-warni. Nah itulah sehingga ini fenomena-fenomena sosial. Nah, ini kan yang saya katakan tadi bahwa dari kehidupan masyarakat. Kemudian yang berikut adik-adik dalam kesempatan ini, yang mana bahwa masyarakat itu ada biasa kita stratifikasi masyarakat atau stratifikasi tingkat status dari kehidupan masyarakat. Ada yang kalau di desa itu ada yang sejahtera, ada yang kurang sejahtera, ada yang prasejahtera. Begitu. Itu kehidupan masyarakat. Nah, sehingga orang kalau di negara-negara Eropa itu disebut dengan masyarakat berjuis. Tahu masyarakat yang berjuis? Masyarakat yang berjuis itu setiap hari minum jus. Nah, artinya orang-orang yang punya kehidupan layak. Berjuis itu orang-orang yang terkenal, orang yang beradab. Ya, orang yang memiliki dari segi kekayaan itu namanya orang berjuis atau orang yang berduit. Nah, kalau kita ini kan adalah masyarakat yang sederhana lah seperti itu. Nah, sehingga di dalam konsep kehidupan masyarakat ini perlu kita melihat bagaimana membandingkan antara masyarakat yang yang standarnya kehidupan di bawah, kemudian kelas menengah, ada namanya kelas atas, kan begitu kan? Ada kelas ekonomi lemah, ekonomi menengah, dan ekonomi atas. Nah, kalau mahasiswa ini masuk di ekonomi ekonomi lemah, apalagi kalau belum bayar SPP. Nah, jadi kalau belum bayar SPP, ya anggap saja saudara ini adalah termasuk masyarakat atau mahasiswa yang ekonomi menengah, ya kan? Tidak mungkin ekonomi yang tidak tidak memiliki apa-apa, tapi juga bagian daripada. Nah, sehingga itu kita melihat latar belakang itu karena apa? Jangan sampai kita ini sebagai orang sosial ya harus mampu melihat masyarakat itu sama. Ya, jangan sampai saya punya uang, saya punya ini akhirnya mengakibatkan kita itu sombong. Iya kan? Kasihan masyarakat yang di bawah-bawah ya, yang tidak bisa mampu kuliah anaknya, terus kalian pulang di kampung, saya ini sarjana, saya ini nurse, saya ini sarjana administrasi publik, saya ini sarjana kesehatan, sarjana apalagi di sini. Nah, pulang di kampung, pokoknya sudah nama ini ditulis, iya kan? Nah, macam kalau saya Dr. Apris Aratilome SAG MSI, pokoknya semua kemeja saya
saya tulis, ya kan? Nah itu, nah kita mampu memahami masyarakat yang seperti itu. Nah jangan sampai kita pulang di kampung nanti jalannya sudah lain-lain, iya kan? So miring-miring, so membusungkan dada. Nah ini yang tidak bisa. Nah itu satu. Yang kedua bahwa kita juga mampu, karena ini adalah bagian daripada kehidupan masyarakat, bahwa kekurangan-kekurangan yang ada pada masyarakat biasanya begini. Kita ini memang tidak sempurna, iya kan? Bisa saja orang memiliki misalnya cacat misalnya, iya kan? Kita masih mampu berjalan, kita masih bisa datang ke kampus kuliah. Orang lain saja, ya ada di kelas-kelas lain itu hanya dengan kursi roda. Nah, jadi itu yang perlu kita harus pahami, jangan sampai kita melihat kekurangan orang itu mengakibatkan kita terlalu bisa angkuh, sombong dan lain-lain. Yang ketiga, bahwa kita ini harus misalnya begini, jangan memandang orang itu selalu sama dengan kita. Nah, boleh jadi apa yang kita inginkan belum tentu mereka juga ya suka dengan apa yang kita inginkan, begitu. Macam kalau kita mau makan ini, ketika sudah berada di food court misalnya, kamu mau makan apa? Jangan paksakan kalau saya mau makan geprek, kalian juga harus makan geprek, kan begitu. Ya kan? Nah, pasti ada yang bakso, ada yang disitulah kebersamaan sebagai nilai-nilai sosial, memberikan satu kesempatan yang lain untuk melakukan hal yang sama tapi berbeda dalam menentukan pilihan. Nah, seperti misalnya pemilihan umum. Ya, kalau dulu saya caleg PAN misalnya, ya, tapi sekarang saya sudah tidak lagi berkecimpung di partai karena sudah fokus untuk jadi dosen. Kalau dulu saya belum tahu apa-apa, itu jadi caleg, tapi tidak sampai duduk di anggota dewan. Sedikit saya punya suara. Ya, nah itulah. Jadi kita memandang sesuatu itu sama. Nah, dia terpilih, saya tidak terpilih, ya kan? Karena dari faktor suara saya tidak mencukupi. Nah itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun ini saya sudah tidak berkecimpung lagi di partai politik. Nah, terakhir saya menyampaikan bahwa di mata kuliah sosiologi ini kita mampu melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat di era sekarang, kemudian apa yang harus terjadi di masa yang akan datang, kemudian akan terjadi sebuah konflik, ya, kemudian bagaimana kita menghadapi masalah-masalah sosial ke depan. Nah ini yang perlu. Jadi adik-adik mahasiswa ini kita masih perlu belajar, apalagi saudara masih anak muda, melihat kehidupan masyarakat itu sering berubah-ubah. Jangan sampai di kita sendiri saja mahasiswa pasti terjadi sebuah konflik. Memilih BEM, ya kan? Memilih BEM fakultas atau BEM universitas, ya kadang-kadang terjadi sebuah konflik. Iya kan? Ada yang sempat dilantik, ada yang tidak dilantik. Dan itulah bagian daripada dinamika. Nah, saya kira ini hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan mungkin mengakhiri dari perkuliahan ini. Apakah ada yang bertanya? Kami persilahkan. Ini kan dari sisi kiri, sisi kanan, dan di bagian depan harus mendapatkan bagian, harus adil. Nah, kira-kira siapa yang lebih awal untuk bertanya? Nah, silakan. Bisa menyebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Audia Paramata. Izin bertanya, Pak, perihal materi yang disampaikan. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan sosiologis itu sendiri di era 4.0 ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaannya bagus. Jadi sekarang ini masyarakat itu sudah berada pada generasi Z. Tahu generasi Z? Handphone saja sudah generasi Z. Artinya berarti sudah tidak ada lagi handphone yang akan diproduksi karena sudah generasi Z. Nah, di dalam menghadapi di era digital seperti ini, yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat adalah SDM. Tahu SDM, sumber daya manusianya. Harus kita mempelajari apa yang terjadi hari ini dan yang akan datang. Nah, sekarang ini masyarakat, kehidupan kita ini masih bergelut pada sistem yang manual. Kalau di negara-negara barat itu semuanya sudah sistem digital. Dulu ini saya membayangkan, saya sudah menulis sebelum COVID, mungkin kita tidak kenal dengan kuliah Zoom, iya kan? Nah, dengan datangnya COVID, maka penyampaian kuliah-kuliah itu ya lewat Zoom. Itu kan sebuah teknologi. Nah, bagi masyarakat yang menghadapi itu kan pasti tidak mampu untuk melakukan seperti orang yang sudah tahu bagaimana. Sedangkan kita sebagai mahasiswa, saya saja dulu untuk kuliah pakai Zoom itu masih butuh belajar dulu. Saya harus bikin akun, saya harus bikin menginstal aplikasi tentang Zoom sehingga bagaimana untuk kuliah. Dan itulah kita harus menyiapkan SDM yang cukup sehingga di era yang akan datang kita sudah siap dengan teknologi. Bahkan ada teknologi yang lebih canggih lagi yang disebut dengan teori simularca. Teori simularca itu sesuatu yang kita tidak bayangkan hari ini, ya, itu akan terjadi pada satu saat nanti. Contohnya begini, apa yang ada dalam pikiran kita itu sudah terekam oleh laptop. Jadi kalau kita punya pikiran sudah jahat, ya, si Lia misalnya jahat sama seseorang, itu sudah terbaca, begitu. Nah, dia sudah memiliki aplikasi khusus. Nah, oh ternyata kan ini pembohong, begitu. Nah, kamu ini ternyata sudah mendua, begitu. Nah, itu akan terbaca, begitu. Nah, itu sesuatu. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kita harus menyiapkan SDM untuk menghadapi teknologi yang baru. Nah, saya kira ini pertemuan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana pandangan tokoh-tokoh sosiologi yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Ini hanya baru melihat fenomena masyarakat yang ada saat ini dan menghadapi masyarakat di era digital atau generasi Z, atau menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang akan datang, apalagi kita menghadapi pemilihan umum di 2024. Saya kira ini harapan saya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya, dan selalu aktif di dalam perkuliahan, ya. Insya Allah kalau saudara ini kalau tidak kuliah tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi aktif di kampus, ya. Saya berharap selaku dosen, ya, mata kuliah sosiologi ini menjadi sebuah pengetahuan yang melihat fenomena kehidupan masyarakat, kelompok, dan individu. Saya kira demikian. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.